Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Gods episode 1081-1085. Jika kalian penasaran, yuk mari, kita masuk ke alur ceritanya. Pangeran Yuming berbicara dengan Dewa Utara. Mereka sangat menghargainya, dan dia sangat senang. Dewa Suan berkata, lebih baik kita berpisah dengan surga sesegera mungkin. Kita harus berangkat ke Kutub Utara sekarang. Dewa Wu berkata, meskipun mereka sekarang mengendalikan tubuh jasmani Kaisar Surgawi, mereka tidak dapat memutuskan bagaimana membagi hasil rampasan, sehingga sekarang adalah waktu terbaik untuk membagi. Jika mereka menyelesaikannya, akan sulit untuk terbebas dari surga. Namun, membiarkan istana surgawi meninggalkan surga adalah hal yang besar. Orang-orang mungkin akan mencoba menghentikannya. Jika kita bertindak, kita harus membuat dewa-dewi lain juga bertindak. Dewa Wu dan Dewa Suan bangkit dan berkata, anakku, kita sudah membicarakan hal ini dengan Dewa Selatan, Dewa Barat, dan Dewa Timur. Kita pergi sekarang agar tidak dibatasi oleh langit. Kita bisa hidup bebas di wilayah kita dan memerintah keempat kutub. Bukankah lebih baik jika kita menjadi kaisar langit di kutub kita? Pangeran Yuming merasa senang, tetapi ia juga merasa kasihan. Ia berkata, saya memiliki banyak teman lama di surga. Jika saya ingin bertemu mereka lagi, saya mungkin akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk datang ke surga. Teman-temanmu adalah teman yang buruk dan dangkal. Jangan pernah merindukan mereka. Dewa Wu memiliki kemampuan seperti Raja Dewa Gong Yun, katanya, lebih baik kau singkirkan saja mereka. Saat kita sampai di kutub, kau akan menjadi pangeran kaisar surgawi kutub. Kau akan bahagia dan bebas. Dewa Suan berkata, perpecahan ini adalah peristiwa besar. Mungkin akan ada kesulitan. Anakku, kau akan terbang keluar dari surga bersama istana surgawi kura-kura hitam dan pergi ke utara mengikuti sungai surgawi. Aku akan tinggal di sini bersama ibumu untuk melindungi dan mengawalmu. Pangeran Yuming gembira karena dirinya dihargai. Dewi Wu sangat mencintai putranya, jadi dia memberinya pagoda langit berkaca, sambil berkata, harta karun ini ditempa dengan tabungan seumur hidup kita. Dengan ini, kamu dapat menangkal bahaya apapun. Ingat, kamu tidak boleh kehilangannya. Pangeran Yuming mengangguk. Pasangan Dewa Utara mengatur segalanya. Mereka saling tersenyum ketika, tiba-tiba, terdengar suara gemuruh yang keras. Istana surgawi kura-kura hitam bergemuruh dan perlahan-lahan bangkit, memisahkan diri dari surga dan jalan surgawi. Dewa-dewa kuno seperti penguasa matahari agung terkejut saat melihatnya. Ia segera mengerahkan bala bantuan untuk menghadang mereka. Pada saat yang sama, gemuruh keras terdengar dari selatan, barat, dan timur langit. Para dewa langit menyaksikan dengan tak percaya saat istana langit burung merah, istana langit harimau putih, dan istana langit naga hijau juga memisahkan diri dari langit dan naik ke langit. Banyak pejabat penting di surga seperti 7 guru, 5 pengawal, dan 4 guru surgawi terbang ke istana surgawi untuk mencari audiensi dengan keempat dewa dan agar dapat menghalangi mereka. Dewa Utara Suan Wu berpura-pura patuh sementara mereka diam-diam menggunakan kekuatan sihir mereka untuk membuat istana surgawi kura-kura hitam meninggalkan surga. Sang Maha Matahari segera melaporkan hal ini di Aula Langit Luminous. Pada saat itu, Kaisar Langit tampak sedang duduk bersama banyak yang mulia surgawi dan para pemimpin ras. Mereka tampak sedang membicarakan hal-hal penting, karena suasananya tampak tegang. Sang penguasa Matahari Agung segera melaporkan kejadian tersebut, dan para yang mulia surgawi serta para pemimpin ras bermeditasi tanpa berbicara. Kaisar Langit kuno itu berkata, aku punya hal penting untuk didiskusikan sekarang dan tidak bisa menghentikannya. Penguasa bintang, gunakan angkatan laut sungai langit, pasukan dari 4 sekte, 10 penjaga surga, 5 kereta, dan pasukan lainnya untuk mencoba menghentikan istana langit mereka terlebih dahulu. Sang penguasa Matahari Agung membungkuk dan mengangguk. Kaisar Langit kuno melambaikan tangan dan memberinya segel komandan untuk mengerahkan 10 pengawal surga. Sang penguasa Matahari Agung pergi dengan tergesa-gesa. Keheningan masih memenuhi Aula Langit Luminous. Setelah beberapa saat, Yang Mulia Surgawi Huo tertawa dan berkata, keempat dewa akan pergi jika kebuntuan ini berlanjut. Para dewa kuno harus dibunuh. Tak satu pun dari keempat dewa diizinkan untuk hidup. Berikan aku tubuh jasmani Kaisar Surgawi dan biarkan aku membunuh mereka. Aku tidak menginginkan tubuh jasmani ini. Aku akan mengembalikannya setelah aku membunuh mereka.
Kalian semua dapat memperebutkannya. Semua orang tertawa dingin. Yang mulia surgawi Huo menjadi marah dan tiba-tiba menarik roh primordialnya dari tubuh jasmani Kaisar Surgawi. Dia bangkit dan berkata, aku akan membunuh Dewa Selatan. Putra surga Yin ragu-ragu dan berkata, aku akan pergi dan melihat istana surgawi kura-kura hitam. Mereka pergi. Mereka yang tersisa tetap tidak bergerak. Yang mulia Yun tiba-tiba berkata, kebuntuan ini tidak bisa terus berlanjut. Aku punya saran. Kita akan bergantian menjadi Kaisar Surgawi. Kita akan bergantian mengawasi satu sama lain. Kita bisa membuat sistem yang mencegah seseorang menduduki tubuh jasmani Kaisar Surgawi. Setelah beberapa saat, Yang Mulia Surgawi Hao tersenyum dan berkata, saya setuju. Di istana surgawi kura-kura hitam, Pangeran Yuming pergi menemui Yaner dan yang lainnya. Ia meminta maaf kepada Naga Kilin, dengan berkata, kau benar-benar luar biasa. Kau dapat melihat situasi di surga dengan sangat tajam. Hanya saja aku tidak dapat mengawal istana surgawi kura-kura hitam ke kutub utara sendirian. Karena itu, aku ingin meminta bantuanmu. Naga Kilin dan Yaner saling memandang. Yaner setuju, sementara Naga Kilin berkata dengan sedikit kesulitan, kultivasi kami lebih lemah darimu, apa yang bisa kami bantu? Yaner langsung terdiam. Naga Kilin berkata, sejujurnya, aku telah menyaksikan pengetahuan surgawi dan mempelajari aljabar, tetapi aku tidak dapat berbuat banyak. Pengawalmu pasti akan dihalangi oleh para dewa dari surga. 10 penjaga surga, angkatan laut sungai surgawi, 5 kereta, roh surgawi, iblis duniawi, dewa bintang. Dia mengamati ekspresi Pangeran Yuming. Setiap kali dia menyebut pasukan besar, kulitnya akan bergetar. Naga Kilin menghela napas dan berkata, kita tidak bisa bertahan melawan serangan mereka tanpa harta karun yang kuat. Kita bahkan tidak bisa melindungi diri kita sendiri, apalagi istana surgawi. Mari kita kembali, saudaraku. Pangeran Yuming memegang tangannya dan berkata, kakak, kalian berdua tidak bisa kembali meskipun kalian mau. Istana surgawi burung vermilion dan istana surgawi naga hijau telah meninggalkan surga. Kemana kalian berdua bisa pergi? Garis keturunan keempat dewa bersatu menjadi satu. Bantu aku kembali ke kutub utara, dan aku akan secara pribadi mengirim kalian berdua kembali. Dia mengaku, saya tidak bisa berperang atau memimpin pasukan. Saya juga kurang bijaksana. Saat mereka menyerang, saya butuh bantuanmu untuk mengatur formasi murid-murid istana saya juga. Naga Kilin ragu-ragu. Pangeran Yuming berkata, kau tidak percaya padaku. Ikuti aku. Dia membawa mereka ke depan istana surgawi dan menunjuk ke suatu tempat yang jauh sambil berkata, lihat. Naga Kilin dan Yaner melihat ke arah langit. Mereka melihat istana-istana surgawi raksasa meninggalkan langit dengan ribuan istana dan aula. Selain istana surgawi Dewa Selatan, Dewa Barat, dan Dewa Timur, istana surgawi besar lainnya juga meninggalkan surga. Istana-istana itu kemungkinan adalah istana surgawi Adipati Langit, Ibu Pertiwi, dan Pangeran Bumi. Pada saat itu, langit surgawi naik dengan lembut tanpa tekanan dari istana-istana surgawi ini. Tampaknya sedang dalam jalur untuk keluar dari alam primordial. Selain itu, mereka juga melihat para dewa terbang di langit dan memberi perintah. Pasukan langit terbang mengejar istana-istana langit. Wajah Naga Kilin menjadi pucat saat dia berkata, saudaraku, kita celaka. Pangeran Yuming meminta maaf dan berkata, aku tahu aku salah, tetapi kita masih bisa menang. Ayah dan ibu meninggalkan pagoda langit berkaca untukku agar aku bisa menjaga istana surgawi. Itu adalah harta karun yang mengagumkan yang telah dipuji sebagai harta karun nomor 1 di dunia. Dengan kecerdasanmu dan harta karun ini, kita bisa menang. Naga Kilin berkata dengan getir, bagaimana mungkin harta karun dapat menghalangi pasukan surga? Saudaraku, lebih baik kau tinggalkan istana surgawi kura-kura hitam dan kabur membawa harta karun itu. Pangeran Yuming menarik mereka ke arah aula langit luminous istana surgawi kura-kura hitam, sambil berkata, itu karena kalian berdua belum melihat pagoda itu. Jika kalian berdua melihatnya, kalian akan merasa lega. Naga Kilin tersenyum dan berkata dengan santai, kita perlu mengalihkan perhatiannya dan membuatnya rileks untuk menangkapnya. Sekarang kita memiliki Pangeran Yuming. Yaner merasa gugup saat dia berbisik, saudara Yuming ini sangat jujur dan murah hati. Apakah terlalu berlebihan bagi kita untuk mencuri pagoda langit kaca miliknya dan menyebabkan dia ditindas selama 600.000 tahun oleh Dewa Utara? Naga Kilin ragu-ragu dan berkata, jika kita tidak melakukannya, dia mungkin akan mati sebelum era perdamaian abadi. Mencurinya dihitung sebagai penyelamatan hidupnya. Yaner selalu merasa bahwa menipu Pangeran Yuming adalah tindakan yang salah. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, bahkan jika kita tidak mencurinya,
Dewa Utara akan menemukan alasan untuk menekannya agar dia tidak mati karena orang-orang seperti Putra Langit Yin. Fatih Dragon, jika kita tidak harus mencurinya, kita seharusnya tidak mencurinya. Naga Kilin ragu-ragu sebelum mengangguk dan berkata, kedengarannya bagus. Kita bisa tinggal di sini dan mengandalkan perlindungan pagoda sampai Master Sekte pulih. Mereka memutuskan untuk mengikuti Pangeran Yuming ke Aula Langit Luminous di Istana Surgawi Kura-Kura Hitam. Sebelum mereka masuk, kemewahan aula itu membuat mereka takut. Mereka kembali terkejut saat masuk. Mereka melihat pilar-pilar kaca giok raksasa yang menopang kanopi berwarna hijau langit, menyerupai tebu. Ketika mereka mendekat, mereka dapat melihat bahwa kanopi terbentang lapis demi lapis seolah ditumpuk bersama-sama. Di dalam kanopi, segala macam cahaya harta karun tersaring masuk, seolah-olah menyembunyikan matahari kecil. Naga Kilin mendongak dari bawah. Ia terpesona saat melihat bagaimana setiap kanopi memiliki mutiara giok yang menggantung, dan ada berbagai macam harta karun di dalamnya, seperti menara perunggu. Bintang-bintang juga mengorbit di dalam kanopi. Kadang-kadang mereka dekat dan kadang-kadang mereka jauh. Mereka terlalu terang ketika mereka dekat, tetapi ketika mereka jauh, mereka menjadi seperti bintang-bintang di langit malam. Ya ampun, Naga Kilin bertanya, saudaraku, bagaimana cara menggunakan pagoda? Pangeran Yuming mengangkat pagoda itu dan membawanya keluar sambil berkata, apapun yang kau minta, pagoda itu akan memenuhinya. Pagoda itu dibuat dari tabungan seumur hidup orang tuaku. Pagoda itu mudah digunakan. Dia membungkuk dan berkata pada Panji, sayang, beri kami makanan. Kanopi pagoda langit kaca berputar dan segala macam makanan lezat berjatuhan darinya. Naga Kilin dan Yaner terkejut. Pangeran Yuming menangkap makanan yang jatuh dan membagikannya sambil berkata, sayang, hujan. Sebelum dia selesai berbicara, awan sudah berkumpul dan hujan pun turun di seluruh istana surgawi kura-kura hitam. Pangeran Yuming tertawa sambil membungkuk dan berkata, sayang, tolong lindungi istana surgawi penyu hitam. Suara mendesing. Pagoda itu tiba-tiba mengembang saat kanopinya berubah menjadi surga. Secara total, 28 surga mengelilingi istana surgawi itu. Setiap surga memiliki berbagai macam harta karun yang tergantung padanya. Matahari dan bulan mengitarinya, dan bintang-bintang bergeser. Sungguh luar biasa. Di angkasa sana juga terdapat mutiara giok yang mengembang menjadi planet-planet besar di angkasa luar. Menara perunggu, bunga, pohon, awan, dan sungai juga melayang di sekitarnya. Mereka bergerak perlahan di langit dan memancarkan segala macam cahaya ilahi. Naga Kilin mendongak dan melihat bagaimana di puncak 28 langit, ada bola surga yang tergantung. Ada berbagai macam rune dao agung di atasnya yang berkelap-kelip. Itu mungkin harta karun inti pagoda. Bola surga ini, pelayan istana yang dipinjam Gong Yun untuk hidup tiba-tiba menggigil. Dia segera mengirimkan suaranya ke Qin Mu melalui kesadarannya. Dewa Utara Xuan Wu membawa keluar seorang pria mengerikan dari istana leluhur. Pasangan itu benar-benar berani. Beraninya mereka memurnikan telur ini menjadi harta karun. Qin Mu duduk di bawah pohon, menggerakkan hati dan jiwanya sambil menggunakan teknik 3 eliksir tubuh penguasa untuk memurnikan cairan primordial yang dituangkan Wei Sui Feng ke dalam perutnya. Dia merasakan tubuh jasmani dan ki vitalnya semakin kuat, meskipun cairan primordial di tubuhnya tetap ada. Telur. Qin Mu menjadi sedikit gelisah saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke puncak 28 surga. Memang ada bola surga raksasa yang mengambang saat bertukar cahaya dengan harta karun lainnya. Itu, telur. Kesadaran yang ditanamkan Qin Mu di pohon itu tidak teratur. Bola surga itu benar-benar telur. Mirip dengan telur Taishi dan Taichu. Namun, telur itu tidak sepenuhnya seperti telur Taichu. Rune dao besar Taichu tercetak di bagian dalam telur. Qin Mu mendapatkan setengah dari cangkang telur kaisar surgawi, yang ia gabungkan dengan mata ketiganya, membuat sifatnya jelas baginya. Suara dao telur Taishi datang dari dalam, meskipun dia belum meneliti dao Taishi. Harta karun utama pagoda langit kaca juga berasal dari telur istana leluhur, tetapi tanda dao agungnya tercetak di bagian luar. Mungkinkah ada telur dewa kuno lain selain telur kaisar langit Taichu dan Taishi? Dia menstabilkan kesadarannya yang kacau dan menjadi penasaran. Apakah kura-kura hitam tidak takut menyebabkan malapetaka dengan membawanya keluar dari istana leluhur? Raja Dewa Gong Yun tidak senang. Qin Mu merasa gelisah. Gong Yun tampaknya tahu banyak tentang telur dewa kuno yang aneh ini, jadi dia bertanya, dari mana telur ini berasal? Sebelum menunggu jawaban, dia melanjutkan, saya tahu bahwa Kaisar Langit lahir dari telur dewa kuno yang digali dari tambang batu dewa kuno oleh klan Juyu. Jadi, telur itu sangat kuat. Namun, saya tidak tahu bahwa ada lebih dari satu telur seperti itu. Pelayan itu ragu-ragu sebelum menjawab,
karena kamu tahu asal-usul Kaisar Surgawi, aku tidak akan menyembunyikan apapun darimu. Ketika klan Juyu menemukan tambang batu ilahi primordium agung tertua dan menggali telur itu, batu asal primordium agung lahir bersamanya. Dewa kuno yang keluar dari telur itu menjadi Kaisar Surgawi kuno saat ini. Namun, para ahli penciptaan lainnya juga menemukan tambang-tambang tua, dan batu-batu ilahi yang keluar dari tambang-tambang itu bukanlah batu ilahi primordium agung. Jantung Kinmu berdebar kencang. Gong Yun melanjutkan, jika Anda memasukkan tambang batu ilahi primordium agung, totalnya ada 5 tambang kuno. Setelah telur Taichu digali, ditemukan tambang lain dengan benda serupa. 2 tambang tidak memiliki apapun, dan selama penaklukan Kaisar Agung, 2 telur hilang. Kinmu berkedip, salah satu telur itu dipegang oleh Kaisar Langit dan disembunyikan di aula matahari cerah. Telur lainnya dipegang oleh Dewa Utara Xuan Wu dan ditempa hingga menjadi harta karun, bagian utama dari pagoda langit kaca. Kura-kura hitam tidak tahu cara mengenali harta karun. Bagaimana mereka bisa memperlakukan telur itu sebagai batu permata raksasa dan rangka utama pagoda langit berkaca? Gong Yun tertawa, dasar bodoh. Apa yang disebut keandalan harta karun itu berasal dari manipulasi dewa kuno di dalam. Dewa kuno itu yang merespons. Dewa Utara Xuan Wu pada akhirnya akan terluka karenanya. Kinmu mengerang. Telur dengan rune Dao Agung di bagian luarnya tampak mirip dengan harta karun yang lahir dari surga dan bumi. Namun, belum tentu Dewa Utara gagal mengenali bahwa itu adalah telur dewa kuno. Mungkin mereka mengenalinya tetapi tidak dapat menetaskannya. Kekuatan apa yang dimiliki dewa kuno di dalam? Tiba-tiba, terdengar panggilan dari tempat yang jauh. Saudara Dao Yuming, Saudara Dao Yuming. Ini aku, Yin Chaojin. Pangeran Yuming sangat gembira saat berkata kepada naga kilin dan Yaner, dia temanku. Akan mudah untuk kembali dengan bantuannya. Aku akan membiarkannya masuk. Tahan. Tatapan mata naga kilin berkedip. Saudaraku, Yin Chaojin dan Yang Mulia Surgawi Hao cukup dekat. Orang ini telah melakukan hal yang tidak baik selama ini. Kali ini, dia kemungkinan besar ada di sini untuk menghentikanmu pergi. Bahkan mungkin dialah yang memimpin pasukan surga untuk datang dan menghentikanmu. Pangeran Yuming ragu sejenak, lalu berjalan ke gerbang istana untuk melihat sekeliling. Ia melihat Yin Chaojin sedang mengejar ke arah istana surgawi kura-kura hitam dengan pasukan besar dari surga di belakangnya bersama dengan kapal-kapal yang tak terhitung jumlahnya dan bendera-bendera mereka yang berkibar-kibar. Tampaknya persis seperti yang dikatakan saudara naga ini, Yin Chaojin benar-benar memimpin pasukan besar dari surga di sana untuk menyerangnya. Pangeran Yuming langsung marah, dan berteriak keras, Yin Chaojin, aku memperlakukanmu seperti saudara, tetapi kamu memperlakukanku seperti orang bodoh. Jika aku membiarkanmu masuk, pasukan harimau dan serigala dari surga akan datang dan menginjak-injak istana surgawi kura-kura hitamku. Putra Langit Yin menoleh untuk melihat sebelum tertawa. Kau begitu waspada karena kau pikir aku bersama mereka. Saudara Dao, aku datang ke sini untuk memberitahumu, tetapi aku ditemukan oleh angkatan laut sungai surgawi, dan mereka mengejarku sampai ke sini. Jika kau tidak mengizinkanku masuk, aku akan mati di luar. Pangeran Yuming tidak dapat mengambil keputusan, dan dia melihat ke arah naga kilin. Saudaraku, dia mengatakan bahwa dia datang untuk memberi tahuku. Jika aku tidak membiarkannya masuk, bukankah dia akan mati di luar sana? Naga kilin itu tidak bermaksud baik saat dia menjawab, istana surgawi kura-kura hitam sangatlah penting. Jika kamu tidak dapat melindunginya dengan baik dan membiarkannya jatuh ke tangan musuh, bahkan Dewa Wu dan Dewa Xuan akan terlibat. Kita harus berhati-hati. Biarkan Putra Langit Yin membunuh beberapa prajurit pasukan surga untuk membuktikan bahwa dia bukan salah satu dari mereka. Pangeran Yuming memuji, kakak benar-benar lebih bijaksana. Kakak Yin, jika kau benar-benar di sini untuk membantuku, maka bunuhlah beberapa dewa dan setan dari surga. Jika tidak, itu menunjukkan bahwa kau benar-benar membawa mereka ke sini untuk menyakitiku. Putra Langit Yin memasang ekspresi bingung. Kura-kura ini, kapan dia menjadi pintar? Dia menoleh untuk melihat ke belakangnya. Angkatan laut sungai surgawi telah tiba, dan salah satu jenderal terkemuka di bagian depan kapal mengangkat pisaunya dan berteriak, Pangeran Yuming, Yang Mulia Kaisar Surgawi telah mengirim dekret. Dia ingin Anda kembali ke ibu kota Giok. Ketika menyadari bahwa Putra Langit Yin tidak menyerang Angkatan Laut Sungai Surgawi dan Angkatan Laut Sungai Surgawi tidak menyerang Putra Langit Yin, Pangeran Yuming langsung murka dan berteriak, Yin Chaojin, kau benar-benar mencoba menipuku agar membuka pagoda langit kaca untuk mencoba mengambil alih istana surgawi kura-kura hitamku. Putra Langit Yin merasa kesal dan cemas. Tiba-tiba, dia menggertakkan giginya dengan keras dan menyerbu ke arah Angkatan Laut Sungai Surgawi, sambil berpikir,
jika bukan karena ada begitu banyak artefak berharga di kediaman Dewa Utara, apakah aku akan menempatkan diriku dalam bahaya seperti itu? Tiba-tiba dia melancarkan serangan yang kejam, dan bendera putih yang tak terhitung jumlahnya terbang ke arah salah satu kapal angkatan laut. Dengan goyangan bendera, roh purba para dewa dan setan di atas kapal itu juga ikut terguncang saat mereka diseret keluar dari tubuh mereka satu demi satu dan diselimuti benderanya. Ada beberapa praktisi yang lebih kuat yang roh primordialnya tetap stabil dan tidak mengalami nasib yang sama. Namun, pada saat berikutnya, labu di punggung putra surga Yin terbuka, dan, dari mulutnya, serangga yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dan menyerbu ke kapal, menghisap semuanya hingga kering. Setelah berhasil dalam serangannya, putra langit Yin berteriak, "Saudara Dao Yuming, kini kau telah menyaksikan ketulusanku." Teriakan kemarahan terdengar dari kapal-kapal di sekitarnya, dan Angkatan Laut Sungai Surgawi mengaktifkan formasi mereka. Sungai Surgawi itu tampak hampir mendidih saat rune formasi yang tak terhitung jumlahnya terbang dan mengunci keempat sisi Sungai Surgawi itu. Suara desisan, senjata-senjata dewa yang tak terhitung jumlahnya terbang di samping rune formasi tersebut. Di dalam tanda-tanda formasi, senjata-senjata itu saling beradu dan melukai putra surga Yin dengan parah. Putra surga Yin memuntahkan darah saat dia terbang mundur dan bertabrakan dengan penghalang pagoda langit kaca. Pangeran Yuming hendak membuka penghalang pagoda langit berkaca untuk membiarkannya masuk ketika naga kilin mengangkat tangannya. "Saudaraku, tidakkah kau mau menunggu sedikit lagi? Bagaimana jika itu tipu muslihat untuk menyakiti diri sendiri?" Pangeran Yuming ragu-ragu. Tepat pada saat itu, Angkatan Laut Sungai Surgawi melancarkan serangan kedua mereka. Formasi Angkatan Laut itu sangat kuat. Kapal-kapal yang tak terhitung jumlahnya berlayar melewati ombak-ombak raksasa, dan berbagai senjata ilahi menjadi lebih tangguh ketika digunakan bersama dengan formasi itu. Bahkan serangga-serangga dewa purba milik putra surga Yin hampir semuanya musnah oleh formasi itu. Putra surga Yin menyulap gerbang surgawi Mingdu miliknya sendiri, yang tidak sepenuhnya terbentuk ketika kekuatan mengerikan dari formasi itu menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Laut Netherworld naik. Dengan darah di mulutnya, putra surga Yin berteriak nyaring, "Meskipun aku mungkin bukan seorang yang mulia surgawi, reputasiku tidaklah tidak pantas." Suara mendesing. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Lautan dunia bawah yang tak terbatas muncul dari kehampaan dengan gelombang ganas yang bergulung-gulung. Di dalam laut, sinar darah menyapu saat mayat-mayat dewa dan iblis yang tak terhitung jumlahnya bangkit darinya. Mereka berteriak dengan geraman marah, bersiap untuk melawan Angkatan Laut Sungai Surgawi. Meskipun putra langit Yin saat ini tidak memiliki prestasi besar dalam kultivasinya, orang sudah dapat melihat bayangan pencapaiannya di masa depan melalui jalan, keterampilan, dan seni ilahiyahnya. Dia sangat ahli dalam dao besar Yudu dan memiliki pencapaian yang mengejutkan dalam seni jiwa. Terlepas dari apakah itu lautan dunia bawah atau gerbang surgawi Mingdu, pengetahuan Yudu yang dibutuhkan untuk mengeksekusinya sangat luas, dan mereka bahkan menyentuh dao reinkarnasi. Bahkan dapat dikatakan bahwa dia telah melampaui dao besar Yudu tradisional dan memiliki kontribusi besar terhadap evolusinya. Di atas kapal angkatan laut yang besar, para jenderal setengah dewa yang tak terhitung jumlahnya memperlihatkan senyum dingin saat mereka mengangkat telapak tangan mereka bersama-sama dan melambaikannya dengan cepat. Aktifkan jarum ilahi penstabil laut. Dong dong dong. Pilar-pilar besi besar yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit dan menusuk ke dalam lautan dunia bawah, langsung membekukannya di tempatnya. Mayat para dewa dan iblis yang baru saja muncul dari laut juga segera menghentikan pendakian mereka dan hancur kembali ke kedalaman. Laut akhirat itu tenang dan damai, tak ada yang bergerak lagi di dalamnya. Putra langit Yin batuk darah dan berlutut. Tepat saat dia hendak memohon belas kasihan kepada Angkatan Laut Sungai Surgawi, sebuah celah terbuka di penghalang pagoda langit berkaca saat Pangeran Yuming mengulurkan tangan dan menariknya masuk. Naga kilin mengeluh, "Saudaraku, kita seharusnya menunggu sedikit lebih lama. Jika kita menunggu lebih lama lagi, saudara Yin pasti sudah mati." Pangeran Yuming tampak sangat menyesal saat menoleh ke putra langit Yin dengan wajah memerah. "Aku telah berbuat salah pada kakak. Aku tidak menyangka kakak begitu setia dan tak kenal takut serta memiliki jiwa yang begitu saleh sehingga kau benar-benar mengorbankan dirimu untuk istana surgawi kura-kura hitam milikku. Aku sangat malu pada diriku sendiri." Putra surga Yin memutar matanya dengan lemah saat darah segar mengalir ke dalam mulutnya, dan dia hampir kehilangan kesadaran karena kehilangan darah. Laut dunia bawah miliknya, yang telah ia kembangkan dengan susah payah selama puluhan ribu tahun terakhir, telah ditekan oleh Angkatan Laut Sungai Surgawi, dan gerbang surgawi Mingdu miliknya juga telah dihancurkan oleh mereka. Dapat dikatakan bahwa ia telah kehilangan hampir setengah dari asetnya yang paling berharga.
Jika aku tidak dapat memperoleh keuntungan besar dari putra kura-kura hitam yang bodoh, bukankah aku akan mengalami kerugian besar? Putra surga Yin mengumpulkan semangatnya, tetapi luka-lukanya terlalu parah, sehingga auranya menjadi putus asa. Pangeran Yuming buru-buru mendukungnya dan memperkenalkannya kepada naga kilin dan yang lainnya. Ini adalah saudara naga, ini adalah keturunan Dewa Timur, dan ini adalah sepupuku, putri dari keluarga Dewa Selatan. Putra Langit Yin menatap naga kilin dan tersenyum dingin. Saudaraku, teman-temanmu di sini bahkan tidak berani menyebutkan nama asli mereka. Aku khawatir mungkin ada tipu daya. Yaner sedikit gugup. Di generasi selanjutnya, ketika Kinmu mengunjungi Dewa Utara, Pangeran Yuming pernah melihat mereka sebelumnya. Namun, dia belum pernah melihat naga kilin dalam wujud manusianya, dan, pada masa itu, Yaner memiliki tubuh yang bagus dan tidak gemuk seperti saat ini. Jika mereka mengungkapkan nama asli mereka, maka Pangeran Yuming akan dapat mengenali mereka di generasi selanjutnya. Namun, naga kilin itu tetap tenang saat menjawab. Ada desas-desus bahwa putra Langit Yin itu licik dan kejam, dan dia memiliki seni ilahi yang memungkinkannya membunuh seseorang hanya dengan mengetahui namanya. Jadi, di hadapan saudara Yin, saya tidak berani mengungkapkan nama asli saya. Kita semua adalah orang-orang yang menderita dari seluruh penjuru dunia yang mengalami nasib yang sama. Tidak perlu bagi kita untuk menjadi kenalan ketika kita hanya bertemu satu sama lain secara kebetulan. Benar sekali. Pangeran Yuming menepukkan kedua tangannya dan memuji sambil tertawa. Saudara Yin, kamu memang memiliki seni yang sangat hebat, jadi tidak salah jika saudara naga tidak mau mengungkapkan nama aslinya. Yaner sangat mengagumi kilin naga, dan dia menatapnya dengan tatapan penuh rasa hormat. Naga kilin merasa senang dengan dirinya sendiri. Lagi pula, aku juga pernah mengikuti Cult Master dan membaca beberapa buku tentang puisi. Sayang sekali aku tidak punya ekor sekarang, kalau tidak aku bisa menggoyangkannya. Setelah menderita pukulan hebat seperti itu, putra surga Yin tidak dapat pulih dalam waktu singkat. Pangeran Yuming mengumpulkan seluruh keturunan kura-kura hitam di dalam istana dan meminta kilin naga untuk mengerahkan pasukan. Naga kilin berkata dengan sungguh-sungguh, mengerahkan pasukan dan menyiapkan formasi, aku pernah mempelajarinya dari seorang ahli, jadi aku akan menatap formasinya. Bahkan jika 10 penjaga surga turun, mereka bisa melupakan penyerbuan istana surgawi kura-kura hitam, apalagi hanya angkatan laut sungai surgawi. Putra surga Yin tidak dapat berhenti tertawa saat dia menunggu untuk menyaksikan naga kilin mempermalukan dirinya sendiri. Kekuatan formasi angkatan laut sungai celestial luar biasa menakutkan. Angkatan laut ini memiliki banyak orang dan kapal. Formasinya dirancang sesuai dengan struktur tubuh jasmani para dewa kuno, dan rune Dao Agung dirancang oleh para ahli formasi dari surga. Bahkan praktisi kuat seperti putra surga Yin tidak dapat bertahan dari satu serangan pun dari formasi kuat angkatan laut sungai surgawi. Orang bermarga naga dan berkepala kilin ini pasti akan kalah dengan formasi yang tidak masuk akal ini. Meskipun naga kilin membuat janji yang berlebihan, dia merasa gugup. Dia tidak pandai dalam formasi. Meskipun dia belajar banyak dari Kinmu, Kinmu juga mempelajari banyak hal yang berbeda. Kinmu pandai dalam setiap aspek, tetapi naga kilin tidak. Apa yang harus kita lakukan, Master Sekte? Tanyanya diam-diam kepada Kinmu di dalam lingkaran cahaya. Kinmu membangkitkan semangatnya dan menggunakan kesadaran yang tersisa untuk memberikannya cara memerintah para ahli yang dimilikinya dan menggunakan kekuatan pagoda langit kaca secara maksimal. Meskipun naga kilin tidak tahu banyak tentang jalur perubahan formasi, ia mengikuti perintah Kinmu dan memerintahkan Dewa Ular dan kura-kura istana ke-28 surga di pagoda langit berkaca untuk membentuk formasi. Ini untuk menjaga harta karun di pagoda langit berkaca. Formasi ini mampu mengeluarkan kekuatannya dan juga memiliki pertahanan yang kokoh. Yang terpenting, pagoda langit berkaca memiliki banyak harta karun di dalamnya. Formasi naga kilin secara mengejutkan mampu beradaptasi sesuai dengan atribut harta karun yang berbeda untuk membentuk formasi yang berbeda pula. Pagoda langit kaca memiliki ribuan harta dari istana leluhur, dan naga kilin membentuk ribuan formasi berbeda. Pangeran Yuming sangat terkesan. Meskipun putra langit Yin tidak senang dengan naga kilin, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengagumi bakatnya ketika dia melihat bagaimana dia mengatur formasi. Bahkan dia tidak dapat memahami prinsip dan struktur formasi. Ketika naga kilin selesai, angkatan laut sungai surgawi menyerang. Terlepas dari arah mana mereka menyerang, naga kilin akan selalu memimpin pasukannya dengan mudah. Dia mengirim beberapa dewa untuk membentuk formasi setiap saat, dan itu menghalangi angkatan laut sungai surgawi dengan mudah. Pagoda langit berkaca sangatlah kuat. Orang-orang di istana surgawi kura-kura hitam bukanlah lawan yang sepadan bagi angkatan laut sungai surgawi.
Akan tetapi, ketika Angkatan Laut Sungai Surgawi memasuki Istana Surgawi Kura-Kura Hitam dan pergi ke berbagai surga, mereka akan melihat harta karun yang kuat dan mengerikan itu mengeluarkan tanda dao yang melesat ke arah mereka. Denyut nadi yang sangat mengerikan itu melesat ke arah kapal-kapal dan langsung menghancurkannya. Semua dewa di kapal-kapal itu mati mengenaskan. Tak seorang pun selamat. Angkatan Laut menyerang berkali-kali, namun meskipun banyak korban, mereka gagal menerobos masuk ke Istana Surgawi Kura-Kura Hitam. Laksamana segera menyesuaikan formasinya dan menyerang lagi. Naga Kilin panik, tidak tahu harus berbuat apa. Ambillah 28 kanopi surga dari pagoda langit kaca dan bagilah setiap kanopi menjadi 360 sudut lingkaran surga. Kesadaran Kinmu datang untuk menasihatinya. Putar langit pertama 8 derajat searah jarum jam, langit kedua 3 derajat berlawanan arah jarum jam, dan langit ketiga 62 derajat searah jarum jam. Naga Kilin bergerak cepat di bawah pilar pagoda langit berkaca dan membungkuk. Namun, ia melihat langit pagoda langit berkaca berputar satu persatu. Posisi harta karun di dalamnya dan para dewa yang melindunginya bergerak karena masing-masing bergerak ke arah yang berbeda. Formasi Laksamana Angkatan Laut Sungai Celestial menargetkan formasi pertahanan yang melindungi setiap harta karun. Perubahan formasi dan harta karun yang begitu tiba-tiba menyebabkan kekacauan bagi Angkatan Laut Sungai Celestial dan karenanya menimbulkan banyak korban. Laksamana itu menyerang secara langsung, jadi Kilin Naga mengirim Pangeran Yuming untuk mencegatnya. Meskipun Pangeran Yuming jujur dan setia, ia adalah salah satu dari sedikit praktisi kuat di alam tahta kaisar. Ia juga memiliki garis keturunan Dewa Wu dan Dewa Xuan, yang membuatnya kuat dalam pertempuran. Ia melukai Laksamana itu setelah beberapa ronde. Kapal-kapal Angkatan Laut Sungai Surgawi menyerbu untuk menghalangi Pangeran Yuming, dan akhirnya, mereka dapat kembali Laksamana mereka. Naga Kilin mendesah pelan dan berpikir, jika Master Sekte secara pribadi memerintahkan pagoda langit kaca, dia akan dengan mudah menenggelamkan seluruh Angkatan Laut Sungai Surgawi. Lagi pula, harus mendengarkan saran formasi Kinmu membuatnya lebih lambat. Pangeran Yuming sangat gembira setelah kemenangannya. Kau benar-benar orang yang bijak, Saudara Naga. Kemampuanmu mengejutkan dunia. Kau bahkan memenuhi syarat untuk menjadi penguasa surga. Naga Kilin merendahkan dirinya dan berkata, kekalahan ini mungkin tidak membuat mereka menyerah. Hanya Angkatan Laut yang menghalangi kita untuk saat ini. Pasukan lain dari surga belum tiba. Kita tidak boleh berpuas diri. Pangeran Yuming sangat memujinya. Putra Langit Yin merasa tidak nyaman mendengarkannya. Meskipun demikian, ia terkesan dengan kemampuan luar biasa pria berkepala kilin ini. Dia di bawah Is Deity. Aneh, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Tatapan Putra Langit Yin berkelebat saat ia berpikir, Dewa Timur memiliki beberapa pangeran dan putri yang kuat. Aku mengenali mereka semua, dan kami memiliki hubungan yang baik. Namun, aku belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Mempertimbangkan kemampuannya, ia seharusnya tidak dikenal di Istana Surgawi Naga Hijau, namun ia tampaknya tidak memiliki reputasi. Dewa Timur juga orang yang licik. Dengan Naga Kilin yang mengendalikan pagoda langit berkaca, Putra Langit Yin tidak banyak berguna, yang mana dia benci. Ini karena dia tidak memiliki kesempatan untuk mencuri pagoda langit berkaca. Dia ada di sana khusus untuk harta karun itu. Pangeran Yuming adalah orang yang tidak waspada. Dewa Utara Xuan Wu jarang menunjukkan harta karun ini kepada orang luar, namun ia membawa banyak teman yang meragukan ke sana berkali-kali. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Yin Chaojin dan Wei Suifeng sangat menginginkannya. Istana Surgawi Kura-Kura Hitam terus bergerak ke utara, namun Angkatan Laut Sungai Surgawi membuntuti mereka. Namun, mereka tidak menyerang lagi. Sebaliknya, mereka hanya meminta beberapa komandan untuk menasihati Pangeran Yuming agar berhenti dan kembali ke surga. Tiba-tiba, Angkatan Laut terpecah, dan pasukan besar datang dari samping. Pasukan itu berada di depan formasi Angkatan Laut, dan para dewa dan iblis yang kuat memeriksa formasi pagoda langit kaca dengan saksama. Ekspresi Pangeran Yuming berubah saat dia berteriak dan berkata, dua pengawal bela diri ilahi dari surga. Naga Kilin langsung kehilangan kepercayaan diri. 10 penjaga surga surgawi termasuk penjaga hutan berbulu kiri dan kanan, penjaga bela diri ilahi kiri dan kanan, penjaga bela diri naga kiri dan kanan, penjaga siasat ilahi kiri dan kanan, dan penjaga kekaguman ilahi kiri dan kanan. Mereka hanya memilih bakat terbaik untuk pasukan mereka. Persyaratan minimum untuk masuk adalah mencapai alam ibu kota Giok. Mereka adalah pengawal kekaisaran Kaisar Langit. Wei Suifeng adalah komandan pengawal hutan berbulu, tetapi hanya pengawal hutan berbulu kanan.
Para penjaga hutan berbulu kanan saja sudah cukup untuk menghancurkan negara atau ras besar di era Naga Han, seperti negara hitungan naga. Kekuatan dua pengawal bela diri suci itu mungkin berada di atas angkatan laut Sungai Surgawi. Tiba-tiba, genderang perang terdengar lagi saat pasukan besar lainnya menerobos formasi angkatan laut Sungai Celestial. Mereka maju ke depan, berhenti, dan mengibarkan benderanya. Pangeran Yuming melihatnya dan berteriak, "Tentara Sekte Utara." Pasukan yang dipimpin oleh Guru Surgawi nomor 1. Dia kuat dan ahli dalam formasi. Jantung kilin naga berdebar kencang saat dia diam-diam melihat lingkaran cahaya di belakang Yaner. Putra Langit Yin melihatnya, dan hatinya berdebar-debar. Dia juga melihat lingkaran cahaya di belakang kepala Yaner, tetapi dia hanya melihat pohon kuno di dalamnya dan tidak ada yang lain. Kinmu menyalurkan kesadarannya dan berkata, "Nagapi, tenanglah. Pertarungan hari ini hanya akan mengukuhkan warisanmu dalam sejarah." Naga Kilin menenangkan dirinya dan berkata kepada Pangeran Yuming, "Aku melihat melalui dua pengawal bela diri ilahi dan pasukan Sekte Utara dengan mudah, seolah-olah mereka sejelas api yang menyala-nyala. Bagiku, mereka menjual nyawa mereka. Kemenangan akan segera diraih." Dulu, Pangeran Yuming dan Putra Langit Yin akan mengira bahwa dia hanya membual. Namun, Naga Kilin menghancurkan angkatan laut Sungai Surgawi dengan mudah, memaksa mereka untuk mengakui bahwa dia memiliki kemampuan seperti itu. Naga Kilin tidak dapat menahan diri untuk berkata dengan bangga, "Tidak ada yang mengenal orang yang banyak membaca, tetapi orang yang berbakat akan menemukan kesempatan untuk menunjukkannya. Hari ini adalah harinya." Pangeran Yuming memuji, "Kamu benar-benar memiliki bakat yang layak, saudaraku, cukup untuk disebut sebagai penguasa surgawi nomor 1 di era Naga Han." Wajah Yaner penuh dengan kekaguman padanya. Bahkan Putra Langit Yin harus memujinya, meskipun dengan nada getir. Ia berpikir, setelah orang ini menghalangi pasukan langit, aku akan menemukan kesempatan untuk mencuri pagoda langit kaca. Kaisar Langit membelah dunia, memungkinkannya untuk mengendalikan keempat kutub dari keempat dewa. Dengan keempat dewa di bawah kendali surga, mereka tidak memiliki wilayah atau pasukan. Mereka hanya memiliki keturunan untuk menjaga istana surgawi mereka. Naga Kilin mampu menggunakan pagoda langit kaca, dewa ular, dan dewa kura-kura dari istana surgawi kura-kura hitam untuk mengalahkan angkatan laut Sungai Surgawi, yang membuatnya menjadi seorang jenius berbakat. Ini karena dua pengawal bela diri suci, pasukan Sekte Utara, dan angkatan laut Sungai Surgawi bersatu memiliki kekuatan yang cukup untuk dengan mudah menginjak-injak semua praktisi kuat alam tahta kaisar di dunia, apalagi istana surgawi kura-kura hitam. Dia pantas mendapat gelar penguasa surgawi nomor 1 jika dia bisa menahan serangan mereka. Ketiga pasukan mengepung istana surgawi kura-kura hitam untuk menghentikan lajunya ke utara. Namun, itu sulit, karena Pangeran Yuming adalah putra Dewa Utara, dan kultivasinya telah mencapai alam tahta kaisar. Ditambah dengan fakta bahwa Dewa Utara adalah orang suci yang lahir dari Sungai Surgawi dan bagaimana istana surgawi kura-kura hitam bergerak ke utara melalui Sungai Surgawi sambil dilindungi oleh pagoda langit kaca, maka menjadi hampir mustahil bagi mereka untuk menggunakan kapal untuk menghentikan istana surgawi tersebut. Kapal apapun yang mencoba menghalanginya akan dihancurkan oleh istana surgawi. Menggunakan rantai untuk mengikat istana surgawi juga tidak mungkin. Pagoda langit berkaca memiliki banyak harta karun yang kuat. Ketika mereka mencoba mengaitkan istana surgawi dengan rantai dan kait, para pengikut istana surgawi memanfaatkan kekuatan harta karun untuk memutuskan rantai tersebut. Meskipun istana surgawi kura-kura hitam tidak cepat, mustahil untuk menghalanginya. Seorang Grandmaster formasi bertanggung jawab atas pagoda langit kaca. Master surgawi nomor 1 dari pasukan Sekte Utara adalah Sang Pingying. Ia juga merupakan talenta dari tahun pertama era Naga Han. Namun, ia kalah pamor dari 9 yang mulia surgawi. Ia memiliki prestasi tinggi dalam aljabar, yang membuatnya sama hebatnya dengan leluhur Dao, hanya saja tidak setenar itu. Dia lebih ahli dalam formasi, meneliti struktur tubuh jasmani dan rune Dao Agung para dewa kuno dan merintis formasi baru. Pasukan surga mengolah formasinya. Dia adalah Master Surgawi formasi nomor 1 di era Naga Han. Baru setelah munculnya murid leluhur Dao, Yue Tingge, ia digantikan. Hal ini dikarenakan bakat Yue Tingge yang luar biasa bahkan melampaui dirinya. Sang Pingying pindah ke istana surgawi kura-kura hitam dan mengorbitnya sekali untuk memeriksa formasi. Dia berkata dengan serius, orang yang mengatur formasi itu sangat cerdas. Bahkan aku tidak dapat melihat melalui banyak formasinya. Aku akan senang selama sisa hidupku jika aku dapat berbicara dan bertukar pikiran dengannya. Mungkinkah itu Pangeran Yuming? Jika demikian, dia benar-benar rendah hati. Dia menjadi gembira dan tertawa, darahnya mendidih.
Aku akan mengendalikan setiap pasukan untuk menghancurkan formasi dan berhadapan dengan ahli formasi hebat ini. Pakaiannya berkibar saat dia berkata dengan penuh semangat, bahasa terindah di dunia ini adalah aljabar. Formasi yang dibuat dari aljabar adalah puisi paling agung di dunia. Aku akan merasa puas selama sisa hidupku jika aku dapat menggunakan bahasa terindah dan puisi paling agung untuk bertemu seorang teman dengan aljabar. Dia tertawa dan mengerahkan formasi pasukan untuk menyerang pagoda langit kaca. Pasukan istana surgawi kura-kura hitam lemah karena tingkat kultivasi para murid rendah. Namun, dengan kekuatan harta karun nomor 1, pagoda langit berkaca, bahkan jutaan dewa dan iblis pun hampir tidak dapat menerobos masuk dengan kekuatan penuh. Namun, untuk melepaskan potensinya sepenuhnya, dibutuhkan orang yang sangat cerdas. Naga Kilin mengikuti saran Kinmu dan segera mengubah formasi untuk menghancurkan formasi lawan dengan formasi. Penguasa surgawi nomor 1 di surga, Sang Pinyin, merasakan darahnya mendidih. Pertarungan itu sengit, dan hasilnya masih belum jelas. Pertarungan itu membuatnya merasa seperti telah menemukan teman dekat. Dia mengendalikan angkatan laut sungai surgawi, pasukan sekte utara, dan 2 pengawal bela diri ilahi untuk menghancurkan formasi dengan formasi. Dia mendorong gerakan formasi era naga Han hingga batas absolut. Namun, istana surgawi kura-kura hitam bagaikan senjata roh perhitungan aljabar yang sangat besar dan tak tertandingi. Setiap formasi saling bersilangan, bergerak, dan terus berubah secara tidak teratur. Pakar formasi di istana surgawi tampak sangat kuat dan cerdas, karena ia memblokir semua formasi yang didirikan Sang Pinyin satu persatu, lalu menghancurkannya. Kelompok terkuat di antara pasukan langit adalah 10 pengawal. Dewa atau iblis manapun di antara 10 pengawal itu bisa menjadi komandan di pasukan manapun. Namun, pasukan sekuat itu pun menderita banyak korban saat menyerang pagoda langit kaca. Sang Pinyin menjadi semakin bersemangat, dan suaranya semakin keras. Otaknya menghitung dengan cepat. Dia tidak peduli dengan korban dari pasukan, karena yang ingin dia lakukan hanyalah bertarung melawan para ahli di istana surgawi kura-kura hitam untuk menguji kultivasi mereka. Sungai surgawi itu diwarnai merah oleh mayat-mayat dewa dan iblis yang tak terhitung jumlahnya. Sungai itu hampir menjadi sungai merah yang mengalir melalui langit berbintang yang luas. Pembantaian ini berlangsung dari fajar hingga senja dan senja hingga fajar. Selama beberapa malam, Sang Pinyin tetap bersemangat, mengubah formasinya dan mendorong pasukannya untuk menyerang pagoda langit kaca. Dia sangat cerdas, dan dia menerobos surga demi surga secara berurutan, dari surga pertama hingga surga ke-28. Dia akan segera menghancurkan surga ke-28 pagoda langit berkaca dan menyerang istana surgawi kura-kura hitam. Ketika itu, pasukan telah kehilangan lebih dari separuh pasukannya. Murid-murid istana surgawi kura-kura hitam juga menderita banyak korban. Naga Kilin bukanlah Kinmu, jadi dia relatif lambat meskipun telah dinasihati oleh Kinmu. Namun, cedera kesadaran Kinmu terlalu serius. Dia hampir tidak sadar, sehingga keturunan kura-kura hitam pasti jatuh dan menderita. Pengurasan kesadaran Kinmu sangat besar karena ia menggunakannya untuk melawan penguasa surgawi nomor 1 di era Naga Han, Sang Pinyin. Wujudnya menjadi sangat buruk sehingga ia berisiko kesadarannya musnah. Bahkan Pangeran Yuming pun dikerahkan olehnya. Ia berulang kali memasuki formasi untuk bertarung dan menghadapi 2 pengawal bela diri ilahi. Ia hampir mati di tangan mereka berkali-kali. Nagapi, bawalah keputusasaan pada penguasa surgawi nomor 1 ini. Kesadaran Kinmu berkata, hari ini, aku akan membuatmu terkenal. Sembahlah pagoda langit berkaca dan balikkan 28 surga. Naga Kilin mendengarnya, membungkuk ke arah pagoda langit kaca, dan melihat 28 kanopi pagoda langit kaca ditarik kembali sebelum menyebar lagi. Sang Pinyin telah menembus langit ke-28 dan hampir mencapai istana surgawi kura-kura hitam. Saat itulah semuanya tiba-tiba berubah. Lapisan demi lapisan langit meluas keluar, menjadikan langit ke-28 sebagai yang pertama. Pasukan langit melihat kemenangan di depan mata sebelum mereka tiba-tiba kembali ke lapisan terluar pagoda langit berkaca lagi. Langit bagian dalam pagoda langit berkaca dijaga ketat oleh formasi. Langit yang mereka tembus dengan nyawa mereka dipulihkan dan dibuat menjadi formasi pembunuh. Moral Angkatan Laut Sungai Surgawi, 2 pengawal bela diri ilahi, dan pasukan sekte utara runtuh. Mereka tidak punya keinginan untuk bertarung, karena yang mereka rasakan hanyalah keputusasaan. Wah, wajah Sang Pinyin tiba-tiba memerah, dan dia memuntahkan darah segar sebelum jatuh ke permukaan sungai, berlutut. Rambutnya memutih dengan cepat, dan tak lama kemudian, ubannya pun memutih seolah-olah dia sudah memasuki usia lanjut. Hati Daonya hancur, dan dia tidak pernah lagi menyinggung ide untuk berduel dengan ahli formasi di istana surgawi itu.
Dia tidak ingin bertarung lagi. Dia mengangkat kepalanya dan berteriak, mundur. Sorak-sorai para prajurit mengelilinginya saat mereka mundur. Sang Pingin memuntahkan darah segar di mulutnya saat dia berlutut di sana. Dia bertanya dengan suara serak, ahli mana yang menjadi master formasi? Bisakah kamu muncul dan membiarkanku menerima kekalahan dengan sepenuh hati? Naga Kilin muncul. Dia berdiri di luar pintu istana surgawi kura-kura hitam, menatapnya, dan berkata, itu aku.